Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, kemajuan teknologi dan informasi di era 4.0 begitu masif. Derasnya arus informasi kerap membuat masyarakat kita yang masih awam mudah terbawa dalam emosi yang dibangun lewat cuplikan dan headline yang dibuat. Peran serta kelompok intelektual dalam mengembangkan literasi digital guna mengedukasi serta mencegah paham terlarang menjadi suatu keharusan untuk mencerdaskan masyarakat. Narasi brainwash kelompok intoleran radikalisme di sosial media menjadi salah satu pokok persoalan yang serius. Perlunya pengayaan konten edukatif dan informatif harusnya menjadi dominan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dalam target brainwash kelompok radikal. Berikut ini kami sajikan perspektif dari para ahli dalam menangkal bahaya radikalisme di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perkenalkan, saya Zainul Abidin, Ketua Umum Generasi Muda Nurut Ulama, yang dalam kesempatan hari ini ingin menyampaikan beberapa pandangan, beberapa ulasan tentang paham radikalisme yang begitu marak dan masif di media sosial. Yang pertama, paham radikalisme di media sosial, diakui atau tidak, semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat pesat. Yang pertama, aktifnya atau masifnya gerakan radikalisme di media sosial itu dikarenakan seperti ada pembiaran. Mereka aktif di media sosial dengan mentor atau backup yang kuat dari berbagai kalangan. Mereka tersusun rapi, menggiring opini, membuat sebuah isu atau mengalihkan isu. Ini salah satu bentuk usaha ataupun upaya mereka dalam menggiring paham-paham radikalisme. Salah satu usaha mereka yang banyak kita ketahui adalah memusuhi atau menjustifikasi seorang ulama, seorang tokoh yang mempunyai paham toleransi yang sangat tinggi. Salah satunya adalah almarhum al-Maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Kita tahu bagaimana beliau dijustifikasi sebagai seorang ulama yang sesat, liberal, dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya untuk menjustifikasi atau membuat sosok figur Gus Dur itu jelek di mata para umat atau para rakyat Indonesia yang berpaham toleransi. Sehingga ketika mereka berhasil menggiring opini, berhasil membuat satu stigma yang buruk terhadap sosok tersebut, maka kecintaan kita yang berpaham toleransi terhadap sosok ulama atau tokoh yang berpaham toleransi menjadi pudar. Tanpa disadari terkadang kita itu ikut-ikutan memusuhi, bahkan membenci. Kemudian setelah Gus Dur almarhum, dilanjut oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjabat waktu itu adalah Kiai Haji Said Akil Siraj. Bagaimana serangan terhadap beliau, bagaimana cacian, justifikasi, fitnah dan lain sebagainya itu terus menggema, dilahirkan atau diisukan oleh kelompok-kelompok yang berpaham radikalisme dan berpaham intoleran. Kita tahu banyak yang menyadari bahwa salah satu pagar atau salah satu pelindung yang terkuat di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama. Dalam mengemban, dalam menjaga, dalam merawat persatuan dan kesatuan. Bukan berarti kita menafikan adanya TNI, Polri, institusi yang ada, namun peran
Nahdlatul Ulama ini diakui sendiri oleh pemerintah bahwasanya paham-paham yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama dalam hal ini toleransi dalam beragama sangat kuat dan sangat dirasa penting untuk selalu digemakan. Oleh karena itu, upaya-upaya kelompok atau paham radikalisme menyerang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu adalah suatu bagian dari strategi bagaimana cara melunturkan atau cara menghilangkan rasa kepercayaan kita kepada tokoh-tokoh yang mempunyai paham toleransi. Langkah-langkah strategi dari kita, khususnya dari generasi muda NU atau generasi muda Nurut Ulama. Yang pertama adalah melawan, jangan diam, jangan berpangku tangan. Karena di media sosial, suatu kesalahan yang diulang-ulang itu akhirnya akan dianggap sebuah kebenaran. Dan itu fakta banyak terjadi. Itulah kenapa mereka selalu mengulang-ulang kesalahan dari tokoh-tokoh kita. Mengulang-ulang atau memposting ulang sebuah kesalahan. Karena kenapa? Karena suatu kesalahan yang diposting ulang-ulang itu akan melahirkan justifikasi atau anggapan bahwa tokoh tersebut memang salah. Kemudian langkah-langkah yang harus kita terapkan khususnya untuk para kader-kader generasi muda, kita harus selalu optimis bahwasanya gerakan kita ini bisa atau mampu untuk menghalangi gerakan-gerakan mereka. Karena kenapa? Karena mereka itu aslinya hanya sekelompok kecil, namun bersuara besar. Oleh karena itu kita terkadang berada di posisi sebalik, kita besar tapi bersuara kecil. Kita terkelompok, terpecah-pecah. Ada diksi, ada fiksi, ada kelompok yang ini, ada kepentingan lainnya. Sehingga kita sulit untuk bersatu. Nah, di situ kelemahan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan siang hari ini, saya menghimbau atau mengajak kepada kader-kader generasi muda NU yang tergabung di dalamnya untuk selalu aktif di media sosial, menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang indahnya toleransi, indahnya kebersamaan di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Dan yang terakhir, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa harapan tentunya dalam hal ini kepada pemerintah. Kita memang besar, kita memang kelompok yang mayoritas dibanding kelompok paham radikalisme dan paham intoleran. Kita ini sebuah kelompok yang besar. Namun kelompok besar itu tidak ada apa-apanya ketika tidak ada komando. Tidak ada kesulitan dalam tim, tidak ada kebersamaan dalam mengatasi masalah. Khususnya dalam hal ini kepada pemerintah. Kalau memang benar-benar ingin mengatasi maraknya paham radikalisme di media sosial, sebetulnya bisa dikatakan mudah, terutama kepada Menkominfo terkait hal ini. Banyak situs-situs yang sering menyebarkan hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Itu kenapa tidak di-take down? Kenapa tidak diblokir? Itu adalah tindakan memang sepele terlihatnya, tapi nampaknya dampaknya cukup besar. Mereka membuat sebuah website abal-abal menyebarkan berita hoax, lalu mereka susun rapi untuk dijadikan konten. Nah, itu sepertinya ada pembiaran dari pemerintah dalam hal ini. Saran kami untuk pemerintah dalam hal ini Menkominfo, di media sosial tolong ditambahkan tim khusus untuk menyeleksi, khusus untuk men-take down mana website, mana akun, mana personal yang memang akunnya itu digunakan untuk menyerang pemerintah, khususnya menyerang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama atau menyerang tokoh-tokoh yang berpaham toleransi. Ini saran dan masukan dari kami. Kalau memang ingin betul-betul untuk menghilangkan paham radikalisme di media sosial. Dalam hal ini saya sampaikan di media sosial. Kalau di dunia nyata mungkin sudah ada peran masing-masing dari BIN dan lain sebagainya.
kita bicara dalam hal ini konteksnya di media sosial. Karena disadari atau tidak, media sosial itu sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Contoh, baru-baru ini viral di TikTok mainan lato-lato. Itu dampaknya di setiap rumah, di setiap wilayah, itu setiap hari berisik dengan lato-lato. Itu salah satu dampak media sosial, adanya media sosial. Oleh karena itu, ketika penyebaran paham-paham intoleran, ketika ada penyebaran fitnah dan lain sebagainya itu dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Irak, Afghanistan dan sebagainya tidak luput akan terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, agar hal-hal tersebut tidak terjadi, mulai sekarang mari kita bangkit, mari kita aktif, mari kita persolid untuk selalu menyebarkan dan selalu memposting hal-hal yang positif dan membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk negara Republik Indonesia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita sama-sama ngerti lah bahwasanya radikalisme ini hampir tidak ada matinya. Tidak ada matinya, dia selalu, kalau kita bilang kayak buah itu buah pisang ya. Nggak ada musimnya, setiap musim ada terus produksi terus. Itu satu hal yang membuat kita prihatin lah. Harusnya kan bermusiman, tapi ini tidak mengenal. Kalau pemilu 5 tahun sekali, tapi kalau apa namanya, radikalisme ya tidak harus nunggu musiman, tiba-tiba kejadian teror di sana di sini. Nah, ini merupakan PR besar kita kan gitu. Satu, perlu bagaimana cara memotong tali, memotong rantai radikalisme ini sehingga mereka berhenti. Meskipun itu bukan hal yang mudah. Nah, karena kita memotongnya susah, maka kita hanya bisa meminimalisir atau melakukan preventif langkah-langkah untuk menghindarkan hal yang lebih besar terjadi. Nah, sebisa mungkin bagaimana kita menghindarkan generasi-generasi muda kita terjerumus dalam radikalisme dan terorisme. Ini PR kita. Nah, padahal kita tahu pemikir-pemikir kita itu hidup di dunia yang berbeda. Mereka hidup di zaman kuno. Sementara karakter yang berkembang di pemuda-pemuda generasi sekarang itu jauh berbeda. Generasi milenial, generasi Z itu gayanya berbeda dengan generasi bapak-bapak saya kan gitu. Nah, sementara teori-teori radikalisme masih berkutat dalam hal karakter-karakter yang model-model tua. Nah, ini PR kita bersama. Bagaimana cara menghindarkan para generasi Indonesia milenial, generasi emas kita terhindar dari radikalisme. Itulah, maka kita perlu mengetahui dulu karakteristik mereka. Teman-teman radikal, teman-teman milenial, generasi Z, generasi milenial kan lebih suka hal-hal yang bersifat inovatif katanya ya kan. Semangat inovasinya tinggi banget yang pertama. Yang kedua, mereka gampang merasa bosan. Otomatis itu menjadi pasangan dari senang inovasi, otomatis gampang merasa bosan. Dan yang ketiga, tantangan memiliki hal yang berbeda dari yang lain. To difference ya, bahasanya, untuk menjadi beda dari yang lain, to difference mereka. Kalau kita kan untuk apa lillahi ta'ala, kalau mereka enggak, pokoknya berbeda dengan yang lain, itu karakter mereka. Karakter mereka terus berbeda dengan yang lain. Mungkin kalau bapaknya dulu bangga kalau sudah punya rumah, bangga kalau punya mobil. Anak sekarang enggak punya mobil, enggak punya rumah, tapi ATM-nya penuh kan gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda loh. Itu karakter anak sekarang kan gitu. Kalau bapak kita itu pengen, wah ini top nih, saya punya rumah 1, punya rumah 2, ada mobil 1. Mereka udah nggak kayak gitu lagi. Mereka sudah pengen yang lain dari bapaknya. Nah, inilah yang saya kira yang perlu segera diantisipasi, bagaimana karakter dan semangat teman-teman milenial ini
aruskan ke arah yang lebih positif. Dengan apa ya? Kita mau tidak mau harus membuka diri dong, berpikir terbuka, melayani mereka atau menservis mereka dengan hal-hal yang bersifat positif tapi sesuai dengan keinginan mereka. Maka itulah kemudian muncullah berbagai macam inovasi di kalangan anak muda harus kita dukung. Misalkan ya belajar saya terus terang ya agak kaget juga, ada mahasiswa saya tuh semester 1 semester 2 itu sudah bisa jual beli mobil, itu semester 2 perempuan jual beli mobil, terus dia ikut iseng-iseng ikut eh, apa kecantikan, modeling, itu luar biasa. Ya, itu menurut saya kita harus pemerintah ya mungkin ya yang harus menciptakan peluang yang banyak, membuka selebar-lebarnya kreasi anak muda bertersalurkan. Karena ketika mereka tidak tersalurkan, kemungkinan besarnya akan diambil oleh orang-orang yang memiliki rantai radikalisme yang tidak terputus itu. Dan itu lebih berbahaya menurut saya itu. Artinya meningkatkan membuka lahan-lahan kreativitas yang selebar-lebarnya. Oke lah, kalau anak muda mungkin harus dibekali dengan, bukan dibekali, pemerintah harus tahu, oh ini urusannya kayak gini, itu harus dibuka pintunya, diberi kesempatan yang lebar. Jangan terlalu kaku-kaku misalkan, itu penting menurut saya. Jadi baik itu dalam hal, ya mungkin yang agak negatif dikit, agak negatif ya. Yang kurang bagus misalkan ya, kita tahu nih bagaimana anak-anak kecanduan main game. Nah, cuman kita tinggal mengarahkan saja, jangan sampai game yang bau teroris lebih dulu masuk daripada game yang anti teroris. Ini kan ngeri sebenarnya. Coba kita lihat anak-anak main game tuh yang pukul-pukulan tuh kan dari situ juga main pukul-pukulan, itu kan game semua yang diarahkan ke anak-anak kita. Apa macam-macam saya juga nggak ngerti tuh gamenya. Tapi kalau lihat anak-anak kan ngeri-ngeri juga. Kadang kalau kita melihat film ada iklan tuh kan gamenya game yang kekerasan semua. Itu siapa yang disalahkan? Kenapa kita tidak mendahului dengan kreativitas game-game yang lebih positif misalkan? Minimal anti kekerasan, tapi bagaimana game dengan misalkan nih kita karena dunia ini udah dunia serba media online ya, bagaimana kita bermain ya tapi tidak bermain saham tapi tidak serius gitu loh, tapi melatih kita menjadi kaya dalam dunia maya lah, dalam itu produktivitas di dunia maya yang tidak terbatas. Menurut saya itu jadi tidak harus ya. Bagaimana dengan posisi agama? Apakah agama masih bisa diandalkan untuk mencegah radikalisme? Ini menurut saya pernyataan menarik. Apakah kurang apa agama sampai saat ini? Toh sepanjang ada agama justru ada radikalisme. Artinya agama tidak menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menghindarkan bangsa ini dari radikalisme. Ya, itu agama ya, semua agama saya kira tidak bisa berperan sendirian untuk mengikis radikalisme. Maka perlu usaha melalui kebudayaan, melalui budaya populer yang itu lebih menarik. Menurut saya itu lebih menarik daripada bagaimana misalkan dibuka peluang bagaimana ketika anak yang cinta dengan musik, yang senang dengan bermain musik misalkan, dikasih harus ada peluang untuk mengembangkan kreativitas di bidang musik dengan ada sedikit hadiah apalah sebagainya. Itu lebih, dan menciptakan komunitas sebanyak-banyaknya. Komunitas yang informal, komunitas mereka kumpul-kumpul itu lebih bagus daripada ketika mereka mencari komunitas lain kemudian jatuh di tangan-tangan. Artinya ya agama lah, agama tetap perlu menjadi basic norma. Tapi ternyata terbukti kan sejauh ini kita beragama berapa ratus tahun dan sejauh itu malah ada radikalisme. Kan seharusnya kalau agama menjadi solusi, udah habis dong radikalisme dari kemarin-kemarin. Buktinya masih ada agama dan radikalisme juga masih ada. Artinya agama tidak bisa menjadi satu-satunya alat mengikis radikalisme. Perlu bantuan yang lain, bantuan politik, bantuan kebudayaan, afirmasi itu penting. Nah, dari hal ini pemerintah saya kira perlu mengafirmasi seluas-luasnya keperluan teman-teman milenial untuk mengembangkan inovasi-inovasi mereka. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah ala syukurillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya untuk sahabat Nusantara. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Rifai selaku pimpinan Ketua Rijalul Ansor Kebayoran Baru. Dengan ini saya ingin menyampaikan tentang pandangan radikalisme, cara mencegah dan deteksi dini di lingkungan pendidik. Kita ketahui bersama bahwasanya paham radikalisme itu sudah keluar dari konteks kaidah Islamiyah yang bisa menyebabkan kaku dan keras pada diri kita sendiri. Berbicara tentang perbedaan kebernegaraan, bahwasanya kita ini kaya dengan akan budaya. Ini sangat menurut kita itu sangat rahmat bagi kita ya, yang tinggal di Indonesia khususnya. Tapi saya teringat dalam kutipannya beliau Ki Akil Sirot, bahwasanya beliau mengatakan nasionalisme tanpa adanya Islam itu sangat kering. Begitu juga sebaliknya, Islam tanpa adanya nasionalisme itu juga kaku dan keras. Dalam hal ini, seorang guru atau pengajar itu punya tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk karakter. Bahwasanya seorang guru ini bertanggung jawabnya itu salah satunya adalah dia ini harus bisa memfilter akidah dan juga dia itu bisa mencegah bahaya dari paham radikalisme. Nah, ini tentunya bagi seorang guru ini harus punya pandangan luas dalam artian keseriusan dalam penanganan paham radikalisme. Di samping itu juga guru itu harus punya peran guru terhadap peserta didik, peran guru terhadap siswa ini sangat dibutuhkan, terlebih-lebih dalam mentransfer ilmu, membangun karakter terhadap siswanya. Karena apa? Di dalam dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, dia mengatakan bahwasanya kompetensi sebagai guru itu salah satunya pedagogik dan kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosialisasi. Ini bisa membawa keharmonisasian kepada peserta didik atau siswa. Di sisi lain, seorang santri itu pun juga harus bisa mawas diri terhadap apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, karena seorang murid itu, khususnya saya pribadi sebagai seorang santri itu, saya dididik oleh guru-guru saya. Sampai saat ini pun ketika saya ingin mencari seorang guru itu harus mempunyai guru-guru yang kompeten gitu, atau intelektual, atau bisa dibilang secara bahasa akademik gitu, atau bisa dibilang lagi guru-guru yang mempunyai sanad jelas kepada Rasulullah SAW. Karena saat ini banyak dari kalangan-kalangan pendidik, mereka ini tidak mempunyai sanad atau tidak memperhatikan seorang guru yang mempunyai sanad, hanya sekedar ini loh seorang pendidik harus punya guru, dan tidak melihat ke latar belakang seorang guru. Ini sangat penting sekali. Sehingga seorang murid ini bisa menyebabkan terjerumus atau terkena virus-virus paham radikalisme, yang istilahnya dia itu berbenturan tentang masalah ideologi Pancasila, berbenturan tentang akidah Islamiyah ini. Nah, inilah tugas-tugas guru dan sebagai tugas-tugas saya sebagai santri yang diberi nasihat kepada guru saya, bagaimana seorang santri ataupun sebagai guru pendidik, bagaimana siswa-siswa ini bisa menjadi suatu siswa yang menjadi nantinya ke depan bisa berkualitas. Terkait seorang guru ini pun juga perannya guru ini juga harus bisa memberikan pandangan atau fikroh tentang kenegaraan, ideologi Pancasila, atau tentang masalah akidah, mengajarkan akidah Islamiyah,
tentang hukum-hukum agama, karena ini sangat pengaruh ke depannya. Karena paham radikalisme itu paham yang istilahnya itu bisa menyebabkan kerusakan pada suatu negara. Nah, ini pentingnya tokoh agama, pentingnya tokoh masyarakat, pentingnya para pendidik berperan di sini. Bahkan pemerintah pun ikut andil di sini. Bagaimana guru ini sangat diperhatikan untuk kedepannya, kesejahteraannya, terus tokoh agama itu bagaimana harus diperhatikan juga. Bagaimana mungkin peran seorang guru itu bisa menjadi ideal atau sukses dalam penyampaiannya. Gitu. Peran seorang guru itu kalau kesejahteraan ini saja tidak tercukupi. Nah, ini sangat pentingnya peran guru dan pemerintahan saling berhubungan agar misi-misi sebagai seorang guru ini terrealisasi ke depannya. Mungkin itu saja, apabila dari saya ada kesalahan itu mohon maaf, dan apabila ada pandangan-pandangan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.